finishing up. Peserta tadi peserta dari Indonesia ikut XL 350. Wong gendeng. Tapi enggak. Udah biasa. Over there. All right, a couple more riders finishing up. Assalamualaikum, kembali lagi di Sony Vlog Channel. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang Unbound Gravel sama Coach Ari. Kebetulan Coach Ari baru pulang dari Unbound Gravel dari Emporia, Kansas. Nah, seperti apa keseruannya kita ikuti terus vlognya sampai akhir, sampai finish, jangan di skip. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share juga sama teman-teman yang lain ya, biar makin ramai channelnya. Doain guys, tinggal lagi kita sampai 30 mile lagi. Rasanya udah lagi semangat. Oke guys, ini kita udah di tempat kopi nih, ada Cak Sandi, ada Coach Ari. Kita mau ngelanjutin ngobrol-ngobrol tentang Unbound Gravel nih. Nah ini Coach Ari udah selesai dari Unbound Gravel, mumpung masih anget-anget nih kita kilik-kilik oleh-oleh dari Unbound Gravel. Orang dari Eropa, dari mana-mana lah datang gitu, dari atlet gravel dari seluruh dunia datang. Itu apa sih yang bikin gregetnya itu? Kira-kira dari pengalaman yang bikin kenapa orang pada excited datang ke Unbound? Yang pasti emang tahun ini kan organisernya lain ya, udah dipegang sama bigger group Lifetime. Mereka yang pasti publikasinya lebih gede. Terus juga emang di United States in general emang gravel itu makin booming ya, makin besar. Jadi orang semakin banyak antusias untuk ikut gravel. Jadi emang pesertanya lebih banyak. Terus juga ya itu emang gravel racing itu emang makin booming di US. Jadi banyak atlet-atlet serius pro serius itu mereka juga why not try gravel gitu lah. Banyak sekali pro cyclist ya, road biker, mereka ikut ini karena mereka penasaran aja mau coba gravel racing. Apalagi Unbound Gravel ini punya namanya ya bagus lah, reputasinya bagus. Jadi emang publikasi dari organisernya lebih besar, terus juga pesertanya juga
makin banyak juga dari sisi pro-nya. Jadi orang semakin banyak aja. Tapi di sisi lain Unbound Gravel itu masih bukan nggak di bawah organisasi UCI apapun atau UCI. Jadi masih tetap relax gitu formatnya. Jadi masih tetap gravel nggak racing. kaku gitu ya? Nggak kaku, nggak seperti road bike racing yang lain lah seperti Tour de France segala macam itu nggak seperti itu. Jadi masih tetap relax. Jadi banyak sekali orang makin antusias untuk ikut. Jadi makanya jumlah pesertanya makin banyak. Peserta pro, peserta amatir juga segala macam banyak ya. Jadi kayaknya itu sih. Emang gravel racing lebih booming sekarang. Makin booming di tahun ini. Cak, gimana Cak? Tahun depan ikut Cak? Ya mudah-mudahan lah. Latihan dulu. Sering-sering sama coach sih. Ada yang berapa? Ada yang 100, 200, 350, 50. 100 loh. 25 kali ya. Kemarin dengar-dengar katanya ada yang ini juga siapa yang ikut Excel dari Indonesia tuh, gila juga Oh tuh. iya, Mas Bob ya. Dia dari Jogja. Kebetulan saya juga berkenalan sama dia beberapa hari sebelum dia datang ya. Akhirnya kita ketemuan. Ya itu emang luar biasa Mas Bob. Salut semangatnya dan emang saya tahu banget itu beratnya kayak apa itu 350. Jadi salut dengan Mas Bob dan saya sempat ngobrol banyak dengan dia dan Mas Satyo temennya. Mereka jadi representasi yang bagus lah buat tim dari Indonesia ya, bisa mewakili Indonesia di 350 miles XL dan ya saya ikut bangga dengan Mas Bob. Peserta dari Indonesia ikut XL 350 uang gendeng. Tapi enggak udah biasa mantap. Challenge is yours. You have accepted it. You're going to challenge yourself today. You're going to inspire yourself. But let's be honest, you're going to downright hate yourself at times. Itu jalurnya sama ya sama tahun kemarin. Atau beda? Tahun ini agak beda dikit. Jadi setelah kayaknya kalau nggak salah tahun lalu counter clockwise, sekarang clockwise ya. Jadi diputar dibalik. Cuma ada twistednya dikit lah. Tapi lebih menarik tahun ini karena Nggak bosan ya. karena kita ada weathernya sangat menantang, ada hujan, ada angin. Oh iya, yang bedain itu ya, yang tahun ini Iya. lebih seru. Lebih seru, lebih menantang yang pasti. Nggak gampang tapi kita enjoy aja. Saya enjoy. Jadi ini Unbound ini bisa salah latihan juga, kita prepare buat hot weather, nggak taunya datangnya Ya, udara kering, nah datangnya hujan. itu saya salah prediksi juga ya tahun ini. Saya sebelum berangkat itu saya training di dalam panas, udara panas, karena berdasarkan tahun lalu itu benar-benar panas kering. Jadi saya ini, tapi ternyata sampai di sana udaranya jauh berbeda, dingin, paginya dingin dan anginnya kencang banget. Dan dari segi kostum saya juga nggak siap karena saya nggak bawa baju saya yang bawa jersey tipis karena antisipasi panas. Jadi cukup menderita juga di awal start sampai sekitar dari pagi sampai jam 11 sih. Self support. Itu gimana tipsnya itu? Yang banyak kan tim-tim yang lain ada tim support. Ya. Jadi kalau self support tuh gimana ngakalinnya gitu? Mental. Sebenarnya nggak perlu sih, makanya emang gunanya training untuk long distance ya, supaya kita belajar, kita training untuk long distance self support. Jadi emang apapun yang terjadi ya harus kita hadapin gitu loh. Jadi anggap aja kita nggak punya tim apa gitu, ya udah. Mekanik support juga nggak ada. Nggak ada. Di station apa di station tuh nggak ada. Harus bayar sendiri Harus kan? bayar itu, jadi kepisah. Dari kemarin sendiri aja nih kalau ada problem apa sendiri Ya, aja. tapi ya
untungnya puji syukur lah nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan sepeda ya. Tapi saya emang sebelum berangkat kebetulan teman saya mekanik sepeda, dia ngecek semuanya sepeda saya, semua parts yang udah kira-kira udah wear out diganti semua. Saya ganti chain ring, rantai, bottom bracket, kabel rem semua saya ganti baru, shifter juga, kabel shifter semua baru. Jadi lebih confidence lah waktu di race itu. Paling enggak saya udah siapin semuanya di sebelum berangkat. Tinggal pasrah aja ya. Udah ikhtiar. Ya. Soalnya kan nggak ada tim support yang lain, mau gimana lagi? Nggak ada, Ya, iya. udah pasrah. Ini bawa tool selama Bawa saya lengkap tuh semua komplit. Terus ini kan apa? Ini dari balik lagi ke ini ke kalau dari sisi latihan kan kalau kita misalkan mau ikut yang 100 itu latihan apa kita harus latihan lebih dari itu atau gimana gitu? Lebih dari 100 Menurut atau? saya sih nggak usah ya, Nggak usah ya? perlu ya, nggak perlu sih. Yang penting frekuensinya aja ya, frekuensi latihannya rutin dan jangan dirubah-rubah. Maksudnya misalnya kita biasa rutin 3 kali seminggu, jangan jadi seminggu sekali gitu aja. Jadi biar kita conditioning buat muscle kita, buat nafas kita juga semuanya. Jadi emang biar kita siap aja. Tapi menurut saya kalau emang mau ikut 100, praktis 100 ya nggak apa-apa. Nggak perlu lebih lah. Sekali-sekali boleh kali ya? Sekali-kali boleh kalau ada waktu. Kurang kerjaan. Kalau ada waktu sih silakan aja. Terus kan itu harus siap, berarti kalau berdasarkan pengalaman kemarin kan berarti harus banyak, istilahnya harus bisa berimprovisasi juga tuh. Kita udah planning mau kering tiba-tiba Ya. basah gitu kan. Ya betul, itu emang namanya juga self support ya, semuanya harus kita hadepin. Harus kita yang adaptasi aja. Kemarin saya nggak antisipasi hujan ya. Memang sebelumnya udah di warning sih, udah ada warning kita ada kemungkinan hujan, tapi ya beberapa terakhir sebelum race itu kering-kering aja, nggak ada masalah apa-apa, jadi saya pikir aman-aman aja. Jadi ya emang kita adaptasi aja lah. Jadi ini kemarin nggak sempat kepikiran, oh ini kalau jalan kering banyak ini, kalau basah Nggak. sama aja. Hajar aja. Itu aja kuncinya. Nggak kebanyakan teori lah ya. Nggak usah. Teori hajarnya kita hura-hura lah, tim hura-hura. Dan juga kemarin hujan gitu, mau gimana lagi, kita harus tetap jalan karena nggak bisa berhenti. Kalau berhenti ya kita nggak sampai finish. Jadi mau hujan angin tetap aja harus jalan. Berapa lama itu? Selesai? Hujan dari jam pagi ya? pagi jam 7, saya finish jam 4 gitu. 4 kurang. Istirahat berapa lama tuh setiap istirahat, tiap break gitu? Istirahat paling 5 menit. 5 menit? 5 menit ya. 5 menit? Itu belum sempet lurus, Cak, punggungnya Cak, udah jalan lagi. Ya, menurut tapi tahun ini stopnya ada 2 stop, jadi lumayan lah, jadi kita lebih pacingnya lebih enak lah. Di miles 40 dan juga miles 80 kalau saya. Itu hebat sebelum matahari terbenam ya. Ya. Terus itu apa, kemarin kan sempet ngobrol juga tuh masalah makanan tuh kan. Itu jam 7 sampai jam 4 sore lumayan itu kalau kita kalau kagak nemu nasi kan pusing, Cak. Ya. Nasi sih biasa sih, Indomie. Itu ya itu emang itu sebenarnya masalahnya kita ya, orang Indonesia, kita sukanya makannya besar gitu loh. Nah emang masalahnya saya juga, tapi untuk event ini kira-kira sebulan terakhir ini, sebulan sebelum race saya udah praktis, bukan diet ya, bukan atau apa, pokoknya mengurangi jumlah yang saya makan gitu. Jadi nasinya saya harus segini, saya stop gitu, nggak
nggak mau nambah itu nggak ada gitu sebulan terakhir ya. Nah, tapi selama di jalan itu makan apa aja tuh? Kan kalau Oh, iya. kalau makan kebanyakan istilahnya kalau orang Sunda mah kali kiben sakit perut kan kalau penuh terus diisi terus tapi kalau makan cuman gel doang Nggak, saya makannya cuma itu ya coklat bar itu ya. Coklat bar sama beef jerk. Beef jerk itu buat proteinnya, ganti proteinnya. Sebulan sebelumnya tiap hari makannya itu. iya. Benar. Jadi perutnya Udah terbiasa ya. Ya, jadi yang penting jangan sampai kita merasa lapar gitu aja. Ya, makannya kecil-kecil aja. Itu setiap 1 jam sekali atau Rutin aja kita makan ya paling sejam sekali lah kita ngemil dikit gitu masukin kacang kayak gitu ya. Bekal kacang apa? Kacang enggak. Oh, enggak. gimana selang-seling minum electrolyte sama air putih biasa. Nah ini karena nggak panas ya, jadi minumnya malah saya nggak banyak ya. Air putih Dibanding- terus ya? Oh, nggak banyak minum. Nggak banyak sih, minum ya. malah, karena dibanding tahun lalu tuh panasnya Ya luar karena biasa. sweating jadi haus ya. Gimana sih kok selang-selingnya? Saya sih lebih banyak minum ini air putih daripada Electrolyte. Electrolyte paling waktu lagi di stopping stopping point aja. Poin pertama, poin kedua saya baru minum electrolyte. Bawa Tapi berapa itu? saya bawa 2 botol kecil sama 1 Camelback. Tapi bisa refill ya? Bisa aman. Mompa sendiri? Apanya? Ayo, Enggak ada. self support nggak ada. Ada warung nggak buat jajan? Nggak ada. Enggak. Tapi Tapi itu di kemarin jalan kayaknya lucu ada loh. orang ngasih minuman gitu. Ada itu pas terakhir tuh udah deket rumah penduduk ada. Iya. Itu lucunya di itu Kansas itu masih ada ini Cak, kilang-kilang minyak. Oh masih jalan? Tuh. Kilang minyak yang kecil. Iya. Masih jalan ya? Jalan gitu terus ada drum-drum gitu loh. Itu refinery zaman dulu kan. itu Tapi sekarang itu jadi itu minyak goreng gitu. crude kan itu ya. Crude oil. Crude oil ya. Bukan Masih ada tuh. Seru juga tuh, bagus. minyak curah. Dan banyak gitu loh. Sini mungkin ini rumahnya si ini, rumah ini tanahnya si ini kali ya. Kansas kan memang gitu. Jadi pengalamannya benar-benar beda tahun kemarin sama tahun sekarang ya? Ya, rutenya lebih kayak kalau saya bilang sih rutenya lebih menarik. Rutenya menarik. Tahun depan dibalik lagi kayak tahun kemarin. Cuacanya juga kering lah tahun depan Cak. Ya. Siap, mesti siap aja. Tapi dia kayaknya kos-kosan gitu. Itu lawan apa namanya ngelawan bosen gimana? Itu kan pasti bosen itu gila goes nggak berhenti tuh. Bosannya enggak ya, saya ya pertama emang bosan ya bisa Dengerin dibilang musik bosan kali ya, lah. dengerin musik Saya apa? full musik ya, saya dengerin musik dari start sampai finish, saya pasang musik. Tapi Nggak, apalagi sendirian kan yang kalau yang lain mungkin ada kalau misalkan pairing ada 2 temen minimal bisa ngobrol. Kalau sendirian ngobrol juga sih kalau lagi speednya bareng sama teman-teman sih ngobrol juga. Kadang ngobrol sendiri. Gimana masih Pak? Masih. Jawab sendiri. jadi mesti latihan gitu ya Cak, ngobrol sendiri dulu itu salah satu tips nih kalau yang mau ikutan Unbound mesti latihan ngobrol Udah capek sendiri. nih, ayo kamu bisa. Ya paling musik aja ya, sama apa ya pikir yang enak-enak aja ya. Ngatur energi dari awal sampai terakhir biar konstan kita Ya itu kan energi manajemen kan. ya saya Penting lihat tuh. ya memang waktu sampai miles 50 itu emang tenaga kita masih bagus ya. Tapi habis 50 tuh mulai turun tuh. Karena emang ya udah setelah 50 ya tenaga kita udah hilang. Di awal-awal kan biasanya suka sedikit emosional tuh pada kenceng-kenceng tuh kan. Enggak juga sih, saya Enggak juga. Enggak, maksudnya ada yang lain kayak gitu ya. Ada banyak itu ya. Punya semua gitu. Kalau yang profesional, bukan Profesional. emosional memang. Emang kenceng sampai akhir ya. Dari awal kenceng terus. Dia nggak ngapa-ngapain aja kenceng dia. Yang sebelahnya aja yang emosi. Ya. Paling ya ini ya, kita atur ini aja pace speednya aja ya, jangan terlalu over juga. Terus juga konstan aja.
karena emang saya kan goalnya cuma finish ya, nggak ada Bukan cepet-cepetan bukan gitu. finish ya. Jadi saya pace-nya segitu aja, saya atur supaya nggak terlalu ngebut juga, nggak terlalu ini juga. Ya, mantap. Oke guys, kita udah selesai ngobrol-ngobrol tentang Unbound Gravel. Sampai ketemu lagi di next vlog. Kita mau lanjut pulang. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasang aja.